Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Maulana Rizky dari program studi Teknik Informatika UIN Suskaria. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang materi subquery dan di dalamnya nanti ada sedikit penjelasan materi tentang subquery having serta subquery menggunakan group serta group by. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian atau penjelasan tentang materi subquery itu. Subquery adalah query nested atau sebuah query yang ada di dalam query. Subquery merupakan pernyataan select yang merupakan bagian dari pernyataan insert, select, dan subquery digunakan untuk menangani masalah dalam query yang kompleks, bahkan kita tidak tahu nilai berapa yang akan diselect atau diinsert. Ini merupakan contoh sederhana dalam penggunaan subquery. Select nama kolom dari atau from nama tabelnya apa, lalu di mana, nama kolomnya apa, serta operator. Operator di sini nanti bisa kita gunakan operator kayak lebih dari atau kurang dari. Lalu kita masukkan subquery-nya di sini. Nah, ini adalah sedikit contoh kecil penggunaan subquery di dalam SQL. Beberapa kegunaan dari subquery yaitu yang pertama, subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau unknown values. Lalu yang kedua, yaitu untuk mengcopy data dari suatu tabel ke tabel lainnya. Dan yang ketiga, yaitu menerima data dari inline view. Dan yang keempat, mengambil data dari tabel lain, kemudian diupdate ke tabel yang dituju. Serta yang kelima, yaitu menghapus baris dari suatu tabel berdasarkan baris dari tabel yang lainnya. Oke teman-teman, kita akan langsung saja masuk dalam pengimplementasian untuk penggunaan subquery pada Oracle SQL Plus. Teman-teman bisa search lagi di sini SQL Plus di search bar-nya. Silahkan install versi yang menurut teman-teman sesuai dengan perangkat teman-teman. Lalu kita login dulu sebagai admin DBA. Setelah kita terkoneksi dan login sebagai admin di sini menggunakan username system as system database administrator, lalu kita mau buat aja langsung buat user baru ya. Sebelum kita buat user baru, kita mau alter dulu ya. Alter session set seperti itu. Set alter session set seperti itu, Oracle underscore script sama dengan true. Oke, setelah kita alter semua session pada seperti kode berikut ini, kita baru bisa membuat user baru ya. Kita bisa buat user baru dengan cara create user, create user, namanya bebas, saya namanya adalah Maulana, lalu identified by, ini passwordnya ya, 1 sampai 6 saja. Lalu setelah user dibuat seperti ini, kita jangan lupa kita grant usernya. Grant connect, lalu ada resource, lalu DWA to Maulana. Oke, setelah kita berhasil untuk nge-grant usernya, selanjutnya saya mau buka yang baru dan yang ini bisa kita close, lalu kita login sebagai Maulana, passwordnya 123456 tadi. Setelah kita connect ke database, langsung saja kita oke teman-teman, selanjutnya kita langsung saja untuk nge-create
tabel ya. Kita akan buat tabel baru. Create table, namanya adalah identitas. Lalu mau kita isikan di situ ada nama varchar 40 deh. 10. Lalu ada nomor telepon, lalu kita isi dengan varchar, isinya adalah 40. Lalu kita mau isi namanya situ gaji, nama varchar, isinya adalah 40. Lalu kita mau buat kode kota ya di sini. Varchar isinya juga 40. Jangan lupa yang terakhir kurung perawalnya ada 2. Kita enter. Oke, tabel telah terbuat. Oke, langsung saja kita buat tabel satu lagi. Create table, namanya adalah data kota. Lalu ada kode kotanya, yaitu menggunakan varchar. Varcharnya adalah 40 juga. Selanjutnya ada nama kota. Nama kota kita buat varchar juga. Lalu kita mau mengisikan 40 juga. Kita nggak pakai ID di sini ya. Kita langsung saja karena sini hanya untuk contoh subquery-nya saja. Oke, setelah terbuat, selanjutnya kita mau insert ya. Insert seperti biasa, insert into identitas dulu, identitas. Lalu kita kasih values-nya apa? Misalnya pertama namanya adalah nama deh. Lalu nomor teleponnya. Lalu kita kasih gajinya adalah 1.200 misalnya. Lalu kode kotanya adalah JKT 01. Oke, coba kita mau insert lagi. JKT 01, gajinya misalnya jadi 3.200 deh. Oke, berubah namanya di sini kita mau buat Indra deh. Nah, kita mau kita mau insert ke tabel kota ya, ke tabel data kota. Seperti biasa, ini kita hapus saja. Misalnya data kotanya tadi JKT ya. JKT 01, data yang ini harus sama dengan data yang ini. Lalu setelah itu namanya adalah Jakarta. Gitu. Oke, kita insert satu lagi namanya misalnya Ria 01 juga, namanya Riau. Oke. Setelah kita menginsert data, selanjutnya kita mau coba langsung aja menggunakan subquery-nya. Oke teman-teman, coba kita select ya. Misalnya select seperti biasa. Semua datanya dulu kita mau cek. Select bintang from identitas. Oke, datanya ada 1, ada 2 data. Coba kita mau select bintang from data kota misalnya. Oke, datanya ada ini Ria 01 sama JKT 01. Oke, selanjutnya kita mau coba meng-subquery-kan. Kita mau nge-get data nama sama data nomor telepon deh misalnya. Oke, kita mau coba langsung select. Kita mau ngambil nama sama apa deh, gaji deh. Gaji ya. Gaji, kita mau ngambil nama sama gaji dari tabel identitas misalnya. Lalu kita mau di mana
kita mau ngambil data nama sama gaji serta identitas itu berdasarkan kode eh, kode kota. Kode kota kita menggunakan in di sini, lalu kita bisa select kode kota dari data kota. Nah, data kota, lalu kita where lagi di sini, where nama kota sama dengan kita mau ngambilnya berdasarkan di Jakarta ya. Kita mau ngambil Jakarta. Oke, di sini salah satu contoh subquery. Jadi dia mau nge-get nama sama gajinya berdasarkan nama kotanya ya, Jakarta. Jadi dia di sini menggunakan in ya di sini untuk subquery-nya ada si ambil nama serta ambil row nama dan gaji dari identitas. Dia select seperti biasa, lalu dia mengecek dengan menggunakan klausa where di mana dia menggunakan mencari dengan kode kode kotanya. Kode kotanya, lalu di sini ada in. Nah, setelah itu di select kode kotanya, ambil kode kotanya berdasarkan data kota. Nah, ini nih kode kota adalah apanya? Fieldnya, dan ini adalah nama tabelnya data kota. Nah, di sini kita menggunakan in tadi ya, where dari nama kota sama dengan Jakarta. Kita mengambil nge-get datanya yang di dalam identitas ini tadi berdasarkan nama kotanya adalah Jakarta. Nah, didapatlah hasil seperti ini. Ada nama dan gajinya adalah Nana serta Indra, berasal dari Jakarta. Nah, lebih kurang untuk klausa subquery-nya seperti itu. Nah, oke teman-teman, untuk kode selanjutnya kita mau nge-get datanya berdasarkan gaji yang eh, terendah ya, rata-rata gaji yang terendah. Langsung saja kita kita select, kita mau ngambil berdasarkan nama dan gajinya. Lalu dari tabel identitas, lalu kita mau di mana kita mau gajinya itu lebih kecil nah di sini kita menggunakan subquery-nya ya. Select, lalu kita mau pakai average di sini atau menggunakan group ya, grupnya yaitu average. Lalu di sini kita mau rata-rata gajinya, lalu kita mau ngambil dari identitas seperti itu. Oke, ada yang salah. Select nama dan gaji, lalu kita from identitas di mana gaji, lalu kita select, coba ya, gaji, di mana gaji, lalu kita select average gajinya from identitas. Oke, yang ini baru benar. Berarti di sini subquery-nya kita menggunakan group by average ya di sini. Jadi cara kita untuk membacanya adalah kita mau ngambil data nama dan gaji dari tabel identitas, di mana jika gajinya lebih kurang dari, lalu kita subquery kan lagi nih di dalamnya. Kita buat subquery baru untuk menggunakan grup yaitu average ya di sini atau gaji dari identitas. Nah, dan dia akan mencetak di sini adalah Nana adalah 1.200 tadi. Rata-rata dari gajinya. Tadi ada rata-rata gajinya ada 1.000 berapa tadi? Jadi kita cek di sini ada 1.200 dan makanya dia akan menampilkan data gajinya si Nana ini 1.200. Oke teman-teman, selanjutnya yang terakhir kita mau menggunakan klausa yaitu having ya. Kita mau nge-select lagi data pakai subquery dengan klausa having di sini. Group by having ya. Oke. Kita mau select lagi, kita mau select nama
dan kita mau ngambil minimal dari gajinya. Nah, seperti itu. Lalu kita mau ngambil dari tabel identitas pastinya. Identitas. Lalu kita mau pakai clause group by di sini. Kita mau mengambil group by, kita grupkan berdasarkan nama. Lalu kita menggunakan having di sini, having. Lalu minimalnya itu minimal dari gaji. Nah, gaji lebih besar dari, baru kita masukkan lagi subquery di dalamnya. Kita mau select minimal gajinya tadi menggunakan group by tadi ya, menggunakan group yaitu min di sini. Group itu ada min, average, dan lainnya, max dan lainnya. Lalu min pastinya min itu dari tabel identitas ya. Gaji itu dari tabel identitas, di mana gaji itu tadi coba kita cek, gaji itu di sini ada 1.200 dan 3.200. Coba kita buat 1.200 deh. 1.200 coba kita buat. Oke, di sini berarti lebih ya. Di sini ada lebih dari. Berarti karena di sini war gajinya sama dengan 1.200, pastinya dia akan nampilin yang nilai tertinggi tadi, yang 3.200 si Indra ini tadi. Karena di sini kita menselect nama dan minimal dari gaji, minimalnya tadi itu tuh 1.200, pastikan. Jadi di sini kita menggunakan operator lebih besar ya. Makanya waktu dia di dalam subquery ini kita ada ngecek select min gaji dari identitas di mana gajinya sama dengan 1.200, lebih besar dari 1.200, berarti dia nampilin data yang Indra 3.200. Nah, itu teman-teman, tadi kita telah belajar menggunakan beberapa klausa dalam subquery, yaitu ada group, group by, serta having ya. Jadi kita menggunakan having, lalu di sini kita menggunakan group ya, average. Di sini ada average, ada max, ada min, dan lain-lainnya. Nah, sampai di sini penjelasan singkat dari saya tentang penggunaan subquery di dalam subquery dan klausa-klausanya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.